Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Tugu Yogyakarta, atau bahasa Jawanya, Tugu Ngayogyakarta, adalah sebuah landmark, atau tugu yang biasa digunakan sebagai simbol, atau lambang kota Yogyakarta. Tugu yang terletak di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini memiliki nilai simbolis berupa garis magis, yang menghubungkan Pantai Parangtitis dan Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul, Keraton Yogyakarta di Yogyakarta dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Tugu Yogyakarta kini menjadi salah satu tempat wisata Yogyakarta, dan sering disebut sebagai Tugu Pal Putih. Pal juga berarti tugu karena cat yang digunakan selalu berwarna putih. Tugu ini berbentuk elips dengan bola kecil dan ujung runcing di bagian atasnya. Jika dilihat dari arah utara Keraton Yogyakarta, akan terlihat Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta, dan Jalan A.M. Sangaji, membentuk garis lurus menuju puncak Gunung Merapi, yang dikenal sebagai Garis Khayal Yogyakarta. Sejarah Tugu Yogyakarta. Monumen ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Disebut Tugu Golong Gilik, dan dibangun atas semangat persatuan umat. Di puncak tugu terdapat sebuah lingkaran golong, dan sebuah tiang dengan silinder, gilik. Dengan demikian, menjadi namanya. Ketinggian monumen adalah 25 meter. Dibangun di atas garis imajiner Yogyakarta, yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Gunung Merapi. Saat bertapa, konon Sultan Yogyakarta saat itu, menggunakan tugu ini sebagai landmark atau simbol untuk menghadap ke puncak Gunung Merapi. Monumen ini runtuh pada gempa bumi besar tanggal 10 Juni tahun 1867. Pada tahun 1889, pemerintah kolonial Hindia Belanda merenovasi monumen dengan bentuk persegi. Bagian atas monumen dibangun dalam bentuk kerucut, tidak bulat seperti sebelumnya. Ada bola kecil di ujung monumen. Ketinggian monumen juga dikurangi dari 25 meter menjadi 15 meter. Sejak saat itu, monumen ini juga dikenal pada waktu itu sebagai Dewit Paal Monumen Putih. Makna filosofis. Secara filosofis, penataan ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofis yang sangat tinggi. Bentuk vertikal denah kota Yogyakarta, dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Laut Selatan, merupakan titik terendah, dan semakin tinggi, Gunung Merapi melambangkan sikap manusia yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, seiring berjalannya waktu. Rute dari Panggung Krapyak ke Tugu Pal Putih dari selatan ke utara adalah perjalanan Sangkaning Dumadi, proses keberadaan manusia. Diawali dengan perjumpaan antara wiji, benih, yang merupakan proses munculnya manusia, Dumadi, yang dilambangkan dengan Panggung Krapyak, berupa yoni, dan Tugu Pal Putih berupa bentuk lingga. Dari hal itu, maka lahirlah manusia yang tumbuh, dan berkembang hingga menjadi dewasa. Garis imajiner Yogyakarta, atau yang biasa dikenal dengan poros filosofis Yogyakarta, adalah garis vertikal imajiner di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jalur ini
membentang dari utara ke selatan, menghubungkan Gunung Merapi di utara hingga Pantai Parangkusumo, atau Pantai Parangtritis di selatan melewati Keraton Yogyakarta. Garis ini memiliki makna filosofis, yang sangat tinggi pada masa kerajaan, dan menjadi salah satu acuan perkotaan, wilayah perlintasan. Apalagi keberadaan garis khayal ini, menjadi ciri khas kota Yogyakarta dibandingkan kota-kota lain, termasuk kota-kota peninggalan, Kesultanan Mataram lainnya. Sejarah singkat Yogyakarta. Setelah menandatangani perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi diberikan setengah wilayah Kerajaan Mataram. Ia kemudian naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dan menguasai wilayah Alas Mentaok, yang sekarang disebut Yogyakarta. Kemudian, untuk memimpin pemerintahan, Pangeran Mangkubumi mulai membangun istana di sebuah wisma tua bernama Garjitawati. Tak hanya itu, ia juga membuka lahan di kawasan hutan Krapyak. Sri Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan keraton pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Konstruksi berlangsung hingga 1 tahun, dan ditugaskan pada tanggal 7 Oktober tahun 1756. Hal ini ditandai dengan Memet Sengkalan Dwi Naga Rasa Tunggal, dan Dwi Naga Rasawani, menandai tahun 1682 Jawa. Pangeran Mangkubumi membangun ibu kota kesultanan dengan konsep dan rencana yang bernilai sejarah dan filosofis. Ia membangun banyak bangunan bersejarah dan monumental di kota Yogyakarta. Selama proses desain dan pengembangan, Sri Sultan Hamengkubuwono I menyusun rencana kota yang jika ditarik dalam garis lurus, akan menjadi sumbu imajiner. Selain itu, ia juga membangun kota dengan konsep Caturgatra Tunggal, yang menyatukan unsur pemerintahan, ekonomi, sosial dan agama. Di antaranya dengan membangun Keraton Yogyakarta, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, dan Masjid Gede Kauman. Menarik garis. Jalan ini memotong beberapa bangunan monumental di kota Yogyakarta. Batas antara keduanya melewati Panggung Krapyak, Keraton Tugu Palputih. Dari tempat-tempat ini, jika Anda menarik garis ke selatan, Anda akan menemukan pantai selatan, di sekitar Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis tepatnya. Sedangkan, jika ditarik lurus ke utara, maka akan bertemu di Gunung Merapi. Pantai Parangkusumo, yang merupakan ujung selatan jalur ini. Di pantai inilah, prosesi Labuhan Parangkusumo berlangsung. Sebagai salah satu pantai selatan, memiliki makna mitologis, terhadap keberadaan penguasa pantai selatan yaitu, Nyai Roro Kidul. Panggung Krapyak, adalah bangunan cagar budaya, peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang dianggap sebagai tempat berburu hewan, khususnya rusa. Oleh karena itu, bangunan ini juga disebut sebagai kandang menjangan. Di masa lalu, daerah tempat Krapyak didirikan, masih berupa hutan yang disebut hutan Krapyak. Oleh karena itu, tempat ini dijadikan sebagai tempat berburu, karena letaknya yang dekat dengan hutan. Selain itu, bangunan ini digunakan sebagai tempat perlindungan terhadap binatang buas, dan musuh yang datang dari hutan Krapyak. Selain sebagai penanda garis khayal, Panggung Krapyak juga digunakan sebagai sarana peristirahatan dan hiburan keluarga sultan. Keraton adalah istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton ini memiliki nilai filosofis dan mitologis yang sangat tinggi. Sebagai istana, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Raja Yogyakarta. Bangunan keraton yang umum dikenal terdiri dari 7 kompleks utama,
yaitu Siti Hinggil Ler Kamandungan Utara, Kamandungan Ler Kamandungan Utara, Sri Manganti, Kedaton, Kamagangan, Kamandungan Kidul Kamandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul Pria. Selanjutnya, istana ini adalah pusat dari garis imajiner tersebut. Jangan lupa klik subscribe. Oke sobat semua, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Susilo Platha YouTube Channel.